Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan kita bisa berkumpul hadir di acara yang spesial ini, Susan, untuk menghadiri pembukaan acara Tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga tahun 2023. Baik, tak lupa salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah Nabi yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baik, seperti yang saya sampaikan Tribunar, saat ini saya bersama rekan saya Susan dan saya sendiri Pak Rizal Syam. Kami akan memandu pembukaan Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang sudah menjadi acara yang selalu dinanti-nanti oleh Tribuners dan pemirsa kita, Susan. Ini merupakan tahun ketiga, dan 2 tahun sebelumnya kita cukup sukses menghadirkan kori dan korea terbaik dari Sulawesi Selatan. Baik Susan, sebelum kita lanjut, mungkin Tribuners ada yang ingin tahu dulu nih, acara hari ini itu apa, dan baru bergabung dan penasaran. Bisa dijelaskan dulu Susan? Iya, boleh. Nah, jadi Tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini sudah merupakan tahun ketiga ya, dimulai dari tahun 2021 kemarin, yang dimana acara ini merupakan kegiatan yang diadakan selama 3 tahun berturut-turut dengan tujuan menstimulasi masyarakat agar bisa semakin bergairah dan semangat dalam bertilawah, khususnya di momentum Ramadan saat ini. Selain itu juga acara Tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini tentunya memperebutkan piala dari Haji Aras. Nah, di mana acara ini sepenuhnya didukung oleh Bapak Dr. Haji Aras SPD MM selaku anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan tentunya di tahun ini perlu diketahui bersama para Tribuners bahwa ada sebanyak 200 calon peserta yang ikut mendaftar, namun yang berhasil itu hanya sebanyak 67 peserta yang lolos ke babak live audisi. Nah, live audisinya ini tentunya akan dilaksanakan selama selama 6 hari, dari tanggal 5 sampai 7 besok, dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 10 sampai 12 April besok. Iya, jadi Tribunner seperti yang disampaikan Susan, ada 200 peserta pendaftar, 200 lebih mungkin, dan yang terjaring adalah 67 peserta. Jadi antusias peserta dari tahun ke tahun, memang dari tahun pertama kita selenggarakan di tahun 2021 dan sekarang di tahun ketiga itu terus meningkat, Susan. Artinya kori dan korea kita semakin banyak juga yang ingin ikut lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Baik Tribuner, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan dulu tamu-tamu spesial kita yang juga sudah hadir di ruang virtual kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM, anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang juga sebagai pencetus atau yang yang memulai acara tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Jadi atas inisiasi beliau sehingga kita sudah menggelar tahun ketiga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Aras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selain Bapak Aras, kita juga ada tamu spesial lagi nih Susan. Ada Bapak Haji Muhammad Mardiono. Bapak Haji Muhammad Mardiono ini adalah PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muhammad Mardiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta.
Baik. Iya, jadi selain dua tamu spesial kita juga sudah bergabung Susan bersama kita, para dewan hakim yang akan menilai kori dan koriah kita yang akan tampil di live audisi selama 6 hari ke depan ya. Iya, betul. Yang pertama kita sapa dulu ada Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD sebagai Ketua Dewan Hakim Tilawah Ramadan ketiga. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz hari ini? Tampak semangat, terlihat bersemangat. Baik. Kemudian ada juga Ustadz AS Kambi sebagai Dewan Hakim Tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik dari pelataran Masjid Nabawi, samping Rasulullah Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT dan semoga bahagia ras senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kemudahan menjalankan segala urusan, dan semoga Bapak Yono diberikan kemudahan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di Partai Persatuan Pembangunan kejayaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah Ustaz terlihat sangat cerah ya berada di tanah suci pada hari ini. Siap Ustaz ikut menilai nanti kori dan korea kita dari tanah suci langsung ya Ustaz. Insyaallah. Baik. Selain Ustaz Baharudin tadi dan Ustaz AS Kambi, ada juga Dewan Hakim kita Ustaz Munawir Hamid SPD. Beliau sebagai pembina Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fahriyah Makassar dan juga selaku Dewan Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Baik, itu Susan para Dewan Hakim kita dan tamu-tamu spesial kita yang telah hadir di acara pembukaan hari ini. Ya, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada seluruh peserta dan juga Tribuners yang mungkin menonton kita secara langsung di kanal YouTube Tribun Timur, dan juga seluruh peserta yang telah bergabung di ruang virtual. Nah, di tengah-tengah kita, khususnya di ruang virtual juga telah bergabung Ananda Muhammad Imran Zulkarnain yang merupakan pemenang tilawah menuju Ka'bah kedua pada tahun 2022 kemarin. Tahun lalu ya. Ya, betul. Dan kebetulan Imran baru saja selesai diberangkatkan umroh pada bulan September kemarin 2022 sebagai salah satu bentuk penghargaan kita kepada Imran ini sebagai pemenang ya. Ya, sebagai pemenang dan juga pemuda yang memilih jalan yang benar. Tentunya Masya Allah. Dan tentunya mengawali seluruh rangkaian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Ananda Muhammad Imran Zulkarnain. Kepadanya kami silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, berarti saya lagi, Dik. Bagus ya ini. Hadiah umroh itu hadiah Utamanya umroh. Jadi dia yang menang itu umroh sama Pak Haji. Tahun pertama itu perempuan menang.
Odi. Ya, kerjakan. Masuk. Masuk di situ, masuk. Aku taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Imran Zulkarnain sebagai pemenang tilawah Ramadan menuju Ka'bah edisi kedua tahun 2022. Terima kasih kepada adik Muhammad Imran, semoga kita mendapatkan pahala, terlebih-lebih kepada Muhammad Imran yang membacakan Al-Quran tadi. Baik, Susan, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu testimoni dan laporan singkat dari salah satu inisiator tilawah Ramadan menuju Ka'bah, yakni Bapak Ustadz Nur Amal SPSI MM. Beliau ini juga selaku Sekretaris DPW P3 Sulawesi Selatan. Luar biasa. Baik, kepada Bapak Ustadz Nur Amal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Yang terhormat Ketum Bapak Haji Muhammad Mardiono. Selamat bergabung Bapak Ketum. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Haji Muhammad Aras selaku inisiator dari kegiatan ini, yaitu kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Para Ustadz Dewan Hakim yang keren, ada Ustadz Dr. Baharudin, ada Kakanda Ustadz Kambi, dan ada Ustadz Nawir. Tim kerja yang luar biasa dari Tribun Timur, serta anak-anak peserta tilawah Ramadan yang ketiga. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini di tahun 2023 ini bertepatan dengan 1444 Hijriah, kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah kembali dilaksanakan, alhamdulillah. Dan istimewanya karena pada kesempatan ini adalah kesempatan yang ketiga, alhamdulillah, qori yang juara di tilawah Ramadan sebelumnya dan seorang qaria juga, yaitu Aulial Husna, telah menunaikan ibadah umrah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Aras. Alhamdulillah, sejauh ini respon dan antusias dari masyarakat, khususnya simpatisan dan kader Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Selatan, itu luar biasa. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mohon izin Bapak
Haji Muhammad Mardiono. Pada kesempatan ini dapat kami juga laporkan bahwa kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini seperti tahun sebelumnya, bahkan di tahun pertama itu banyak sekali yang berminat. Bahkan banyak peserta yang menelpon dari luar Sulawesi. Di tahun 2021 saja itu Ketum, ada peserta yang pengen gabung dari DKI Jakarta, ada dari Aceh, ada dari Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, ada Sumatera Barat, dan ada dari Maluku. Namun karena kegiatan ini kami masih membatasi di area Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Kemarin ada peserta dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, sehingga yang kami terima langsung di Dewan Hakim adalah peserta yang domisilinya di Sulawesi dan memenuhi kriteria sesuai yang telah kami tetapkan. Jadi meskipun mereka memimpikan kesempatan seperti ini, tetapi karena keterbatasan, maka kami hanya membatasi di area Sulawesi. Jadi sekali lagi mohon izin, Tum, ini adalah kegiatan yang menjadi penggairah dan sangat dinanti-nantikan di Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, 2022, dan ini tahun yang ketiga. Mudah-mudahan kegiatan ini, mungkin juga kegiatan serupa di beberapa daerah lainnya nanti akan dilaksanakan juga. Dan tentu harapan saya selaku fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan sebagai kader Partai Ka'bah, mudah-mudahan kegiatan tilawah Ramadan yang diinisiasi oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Aras ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi bentuk perhatian kepada generasi muda pecinta Al-Quran, khususnya para qari dan qari'ah, hafiz dan hafizah, dan para pembaca tilawah Al-Quran lainnya. Mohon izin Bapak Ketum dan Bapak Haji Muhammad Aras, pada kesempatan ini perkenankan pula saya mewakili teman-teman, khususnya tim kerja yang telah didukung maksimal oleh Tribun Timur dan para Dewan Hakim yang telah mengemas kegiatan ini dan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk perhatian dan mengistimewakan para pecinta Al-Quran khususnya di Sulawesi Selatan. Kami mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih atas perhatian dan antusias dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Wabil khusus pada kesempatan yang istimewa ini, karena Bapak Ketum, Bapak Haji Muhammad Mardiono berkesempatan hadir, dan insya Allah dimohon kesediaannya untuk membuka secara resmi tilawah Ramadan yang ketiga. Akhir kata, bahwa tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini tentu bentuk nawaitu, bentuk ikhtiar dan bentuk ijtihad dari kami di Partai Persatuan Pembangunan, khususnya kader Bapak Haji Muhammad Aras yang telah memulai kegiatan ini. Semoga ini mendapat jalan yang semakin dimudahkan dan semakin menambah gairah untuk mencintai Al-Quran, khususnya di putra-putri atau generasi kita di Sulawesi Selatan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Nur Amal SPSI MM. Selanjutnya mewakili Dewan Hakim kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama testimoni dari Ustadz AS Kambi yang mengawal acara ini sejak tilawah Ramadan menuju Ka'bah pertama di tahun 2021 dan juga selaku Vice Editor in Chief Tribun Timur yang telah bergabung melalui ruang Zoom yang langsung dari pelataran Masjid Nabawi Madinah Al Munawwarah. Kepada Ustadz AS Kambi dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Pak Haji Muhammad Aras, legislator kita. Pak Muhammad Aras ini bukan hanya inisiator
tilawah Ramadan menuju Ka'bah, tapi donatur tunggalnya saya kira tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Jadi beliau inisiator dan donatur. Saya sebagai wakil pemimpin redaksi Tribun Timur, sejak tilawah Ramadan Ka'bah pertama bersama Pak Nur Amal, mengamati perkembangan ini, dan seperti yang dibilang Pak Nur Amal tadi, untuk perkembangannya semakin dari tahun ke tahun semakin menggembirakan. Kalau 1-2 tahun terakhir sebelumnya hanya dari Indonesia pesertanya, kalau tahun ini Pak Nur Amal ada dari Mesir, peserta dari Mesir. Dan uniknya peserta ini mengirim video langsung dari Mesir dengan latar belakang khas Mesir saat mengaji, dan mengirim videonya ke kita. Jadi alhamdulillah acara kita ini sudah mendapat perhatian internasional, saya kira. Dan saya kira tadi pernyataan Pak Nur Amal itu sangat jelas sekali, dan saya kira Pak Ketum juga sudah mencatatnya, bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mengharapkan acara seperti ini, Pak. Anak-anak kita dari berbagai provinsi bahkan meminta kepada kita, meskipun kita sudah mengatakan ini hanya untuk Sulawesi, mereka minta, enggak apa-apa kami enggak ikut final, yang penting kami bisa ikut berlomba, ikut mengaji. Dan orang tua mereka bahkan meminta kepada kita, ikut aja anak-anak mereka, karena mereka butuh ajang sebenarnya, mereka butuh arena untuk menunjukkan bakat mereka mengaji gitu. Dan sayang sekali sarana prasarana seperti ini sangat minim sekali, dan untung ada sosok seperti Pak Dr. Muhammad Aras yang berkenan memberikan, memfasilitasi keinginan besar anak-anak kita itu. Kenapa kami hanya batasi dari Sulawesi? Karena finalnya harus ke Makassar, Pak Ketum. Kita merasa memberatkan kalau dari luar Sulawesi ke Makassar, tapi mereka juga tetap bersedia ikut tanpa, dengan harapan tidak mungkin akan ikut final karena persyaratan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya butuh panggung, mereka butuh dihargai, mereka butuh diberikan tempat untuk mengekspresikan itu. Dan sayang sekali tidak banyak orang seperti Haji Muhammad Aras yang mengerti kebutuhan anak-anak kita yang sangat mencintai Al-Quran ini. Dan saya kira tadi Pak Ketum sudah mencatat dengan baik harapan Pak Nur Amal, dan saya kira harapan kita semua, dan semoga tahun ke depan acara kita ini bisa lebih bagus lagi. Bagi kami di Tribun Timur, tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini sudah menjadi event tahunan kami. Maka kami tidak akan melaksanakan acara serupa sebelum mendapatkan izin dari Pak Dr. Muhammad Aras dan teman-teman dari P3. Saya kira sudah banyak teman-teman dari tempat lain yang berharap melaksanakan acara seperti ini, tapi kami sudah komitmen dengan Pak Haji Muhammad Aras dan teman-teman P3 di Sulawesi Selatan, bahwa ini inisiatornya dari Pak Muhammad Aras, inisiatornya dari teman-teman P3, sehingga kami tidak akan bekerja sama dengan pihak lain sebelum Pak Haji Muhammad Aras dan teman-teman P3 Sulawesi Selatan mengizinkan untuk kegiatan seperti ini. Saya kira demikian harapan saya mewakili teman-teman Dewan Hakim sekaligus redaksi Tribun Timur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan inilah tilawah Ramadan yang sangat menghargai peserta. Saya kira di Sulawesi Selatan saja tilawah tingkat provinsi saja yang dilaksanakan oleh pemerintah, hadiahnya tidak semeriah, tidak seperti ini. Acara ini dilaksanakan 3 tahun lalu pada saat lomba peserta tilawatil Quran tingkat provinsi di Sulawesi Selatan. Saat itu hadiahnya dikabarkan sangat minim sekali, hanya ratusan ribu bagi pemenang juara satunya. Tapi tiba-tiba P3 melaksanakan tilawatil Quran dan hadiahnya langsung menuju Ka'bah, langsung menuju Tanah Suci Mekah. Dan ini hadiahnya sangat mengalahkan lomba yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Sulawesi Selatan waktu itu. Dan saya kira juga secara nasional. Dan kalau kita melihat bahwa memang juaranya menuju Ka'bah di Tanah Suci, tapi keluarga para peserta ini kita harapkan juga menuju Ka'bah, meskipun tidak harus ke Tanah Suci.
Karena ada Ka'bah yang sudah disiapkan di tempat lain selain tidak harus ke Tanah Suci. Ada Ka'bah di Sulawesi Selatan, ada Ka'bah di semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Itu kita berharap keluarga para peserta di luar dan peserta yang tidak juara tetap menuju Ka'bah, karena Ka'bah itulah yang kita harapkan bisa mewujudkan keinginan kita untuk benar-benar ke Tanah Suci, untuk melihat langsung Ka'bah yang ada di kota suci Mekah dan melihat menziarahi makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Demikian harapan saya. Terima kasih kepada Pak Haji Muhammad Aras dan Pak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pak Haji Murdiono yang berkenan hadir dan membuka acara kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz A.S. Kambi selaku Dewan Hakim telah menyampaikan testimoninya langsung dari Tanah Suci, dari Madinah ya. Dan kita doakan juga semoga ibadahnya Ustadz Kambi bisa berjalan lancar dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Susan, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Dr. Haji Aras SPD MM, anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan, selaku inisiator dan juga seperti dibilang Ustadz Kambi tadi, donatur acara tilawah Ramadan menuju Ka'bah tahun pertama sampai tahun ketiga. Kepada Bapak Dr. Haji Aras Muhammad Aras SPD MM, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua Umum kami, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, sekaligus juga utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Terima kasih Pak Ketua menyempatkan hadir untuk menyemangati kami dalam hal menyemangati juga seluruh peserta tilawah Ramadan, sehingga insya Allah mereka akan mengeluarkan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Tribun, terkhususnya Pak Ustadz Kambi yang terus memberikan support semangat kepada kami, kepada kita semuanya, sehingga acara ini terus bisa berlangsung. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Dr. Baharudin, Polri Internasional, yang terus mendukung kita, dan terutama bagaimana memberikan pembinaan kepada Polri A sehingga betul-betul bisa maksimal dalam hal melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada saudara Pak Nur Amal yang juga terus mengawal acara kita, dan Ustaz Munawir juga yang sebagai salah satu Dewan Hakim juga terus mengawal agenda kita pada hari ini. Mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini tentu kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa mengikuti acara ini secara live di Zoom bersama dengan Tribun Timur. Mari kita mengirimkan salawat serta salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa kita ikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum, kepada Tribun Timur, dan seluruh kru Tribun Timur, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara kita pada siang hari ini. Tentu tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana semangat kita untuk terus mengawal, melayani umat untuk lebih banyak untuk berkesempatan untuk mempelajari, membaca, dan tentu mengawalkan Al-Quran. Acara ini sebenarnya kami terinspirasi sesuai yang disampaikan Pak Ustadz Kambi tadi, bahwa pada tahun 2020-2021 itu puncak
COVID-19. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan tidak ada kegiatan offline yang bisa kita lakukan. Kami menjadi anggota DPR tidak terlepas dari doa dan dukungan dari teman-teman santri dan pesantren di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh pesantren dan madrasah di Sulawesi Selatan sempat kami kunjungi sebelum menjadi anggota DPR maupun sesudah. Tetapi pada saat yang bersamaan COVID-19 tiba, kami tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan para santri, para pengasuh pondok pesantren, karena ada keterbatasan dan ada pembatasan dari pemerintah terkait dengan tentu pencegahan COVID-19. Oleh karenanya, kami berpikir bahwa apa yang bisa menyambungkan kami dengan para santri, para pondok pesantren, pembina pondok pesantren, sehingga komunikasinya tidak bisa terputus. Oleh karenanya, ya dengan diskusi-diskusi bersama dengan teman-teman dari Tribun Timur, terutama Ustaz Kambi, karena Ustaz Kambi ini adalah alumni pesantren salah satu terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu dari Mangposo, dan kami juga alumni DDI, jadi connect, artinya apa yang kami ingin lakukan disambut baik oleh Pak Kambi, sehingga untuk mensosialisasikan ini tentu sangat mudah kalau misalnya melalui teman-teman dari Tribun Timur yang sudah punya jangkauan yang cukup luas, sehingga kami bisa terfasilitasi. Mengingat juga bahwa tadi saya sampaikan, baru saja terjadi komplain dari banyak peserta tilawah atau MTQ yang tentu hadiahnya yang sangat terbatas, hanya ratusan ribu saja hadiahnya, sehingga mereka berpikir bahwa wah, ini membaca Al-Quran ini ya tidak dihargai oleh pemerintah dan tidak ada yang menghargai. Bahkan ya Liga Dangdut saja dihadiahi mobil misalnya, dihadiahi umroh. Sementara orang baca Al-Quran hanya dihadiah ratusan ribu. Ya biaya penginapan saja tidak cukup. Oleh karenanya, ya tentu dengan melihat kondisi yang ada, kami berinisiatif untuk bisa menyiapkan beberapa fasilitas hadiah yang tentu diharapkan menjadi daya tarik dan sekaligus untuk memasyarakatkan pembacaan Al-Quran, menaikkan minat atau keinginan untuk membaca Al-Quran. Pencinta Al-Quran di Sulawesi Selatan cukup luar biasa. Kita lihat bahwa setiap tahun dengan puluhan bahkan ratusan lembaga-lembaga tahfiz yang berdiri di Sulawesi Selatan, dan bahkan pesantren-pesantren juga membangun tahfiz yang ditempatkan di berbagai daerah untuk menampung santri-santri yang cukup banyak peminatnya untuk masuk mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, tentu kami berkewajiban untuk menyiapkan fasilitas sebagai mereka, agar mereka nantinya tentu lebih semangat, lebih serius untuk bagaimana membaca dan memperindah bacaannya, sehingga di samping bisa mendapatkan amalia, tentu juga mendapatkan hadiah yang cukup signifikan. Sehingga tentu agenda ini menjadi agenda tahunan bagi kami untuk dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Dan ini hampir setiap kali berkunjung ke Sulawesi Selatan di pesantren-pesantren, karena sebagai laporan juga pada ketua umum kami bahwa saya setiap mengagendakan roadshow di setiap kabupaten, pasti saya menyempatkan untuk berkomunikasi dengan atau berkunjung ke salah satu pesantren di kabupaten itu. Apalagi program kami kemarin cukup luar biasa dengan membantu teman-teman pesantren itu dengan program MCK.
untuk sampai tahun ini ya sudah kurang lebih 100 pondok pesantren yang kami bantu di Sulawesi Selatan, sehingga tentu kehadiran kami di pondok-pondok pesantren selalu dinantikan oleh para pembina pondok pesantren, karena kami bisa memberikan support, dan tentu ini menjadi kewajiban kami juga memberikan penghargaan sekaligus memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang tentu memberikan doa dan dukungan kepada kami. Yang selanjutnya adalah karena animo ini setiap tahun semakin meningkat, oleh karenanya tentu perlu kami pikirkan juga untuk menaikkan statusnya dari lokal untuk Sulawesi Selatan. Ya, tentu kita pikirkan untuk bagaimana bisa menjadi meluas, apalagi judulnya adalah Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Kami tadi sudah sampaikan tadi Pak Kambi bahwa ini bukan hanya saja kita dari P3 mengibarkan bendera Ka'bah, memperlihatkan gambar Ka'bah kepada masyarakat, kepada santri, tetapi juga memberi hadiah untuk melihat langsung bagaimana suasana, bagaimana kondisi di sekitaran Ka'bah, sehingga tentu ada semangat yang luar biasa dari para santri yang bercita-cita setiap tahunnya ingin ikuti tilawah Ramadan menuju Ka'bah, karena impian mereka kadang-kadang tak terduga sehingga bisa melihat langsung Ka'bah dengan hanya mengikuti lomba yang kami lakukan. Testimoni yang dua yang kami berangkatkan kemarin di bulan September tahun lalu, kita berangkatkan yang pemenang tilawah yang kedua karena dia mau ingin bersama dengan keluarganya, dengan orang tuanya, sehingga kami fasilitasi untuk berangkat. Yang pemenang yang pertama baru saja menjelang bulan puasa kemarin kami sama-sama mengantar ke sana, dan mereka sangat terharu setelah betul-betul bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, dan dia tidak pernah memimpikan sebelumnya bahwa dia bisa berangkat umroh tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, yang ketiga tentu yang kami inginkan adalah bagaimana ini menjadi SCR juga bagi kita, terutama kami dari Partai Persatuan Pembangunan yang terutama karena lambangnya Ka'bah, sehingga teman-teman dari kalangan pesantren, teman-teman dari kalangan pemuda, teman-teman dari kalangan pencinta Al-Quran, tentu tidak asing lagi dengan gambar Ka'bah. Sehingga pada kasat kami turun ke lapangan, tentu mereka sudah mengidentikan bahwa P3 dengan lambangnya Ka'bah tentu tidak hanya menjanjikan bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bagaimana melaksanakan syariat Islam, bagaimana pendidikan Islam ini betul-betul dilaksanakan, tetapi juga ya bisa memberikan hadiah yang cukup luar biasa. Kita siapkan hadiah puluhan juta rupiah ditambah dengan umrah. Nah, yang kedua adalah kami juga mengkampanyekan di semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pondok pesantren bahwa P3 ini adalah inisiator terbitnya Undang-Undang Pondok Pesantren. Sehingga hari ini pondok pesantren sudah bisa diatensi, sudah bisa diintervensi terkait dengan pembiayaannya untuk bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari dari pemerintah. Dan kemudian tentu kami juga berjuang untuk memberikan fasilitas lagi. Oleh karenanya, tidak sia-sia perjuangan kami telah dikeluarkannya Perpres tentang dana abadi pondok pesantren. Dan bahkan, ya tentu instansi lain juga yang membutuhkan tenaga-tenaga atau pegawai-pegawai lulusan dari pesantren juga sangat diprioritaskan. Misalnya, masuk Akmil, masuk Akpol, itu
ada fasilitas khusus yang diberikan kepada teman-teman dari pondok pesantren, apalagi yang habis Quran. Sehingga agenda-agenda kita ini betul-betul menjadi incaran dari seluruh pencinta Al-Quran, paling minimal ingin mengasah kemampuannya agar mereka betul-betul bisa ada motivasi sehingga latihan ini terarah. Dan hampir pasti bahwa seluruh pesantren di Sulawesi Selatan memang sudah memprogramkan bahwa program utama yang harus diikuti adalah mengikuti tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang diadakan setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan sehingga bisa melaksanakan yang ketiga. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan yang keempat dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang terus memberikan support dan manfaat pada seluruh santri khusus Sulawesi Selatan, dan semoga di waktu mendatang ini bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pasti bahwa Al-Quran ini harus kita memasyarakatkan kepada seluruh masyarakat umat Islam. Apalagi juga P3 sering melakukan pembagian Al-Quran ya secara nasional, membagikan 1 juta Al-Quran. Tentu ini menjadi program-program juga sebagai bagian dari partisipasi kita untuk selalu memfasilitasi masyarakat Islam untuk bisa lebih mempelajari Al-Quran secara mendalam dan sekaligus juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini mohon kepada Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara ini. Mudah-mudahan insya Allah acara ini terus kita lanjutkan dan memberikan keberkahan dari Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Aras tentunya. Mudah-mudahan semua harapan dan juga doa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Haji Aras, semoga kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semua, untuk para pemenang, para peserta dan juga penyelenggara. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Haji Muhammad Mardiono selaku pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang sekaligus akan membuka lomba tilawah menuju Ka'bah 2023. Kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat dan iman dan Islam sehingga kita telah berkumpul dalam rangka pembukaan tilawah Ramadan ketiga tingkat Sulawesi Selatan yang disiarkan secara live oleh Tribun Timur melalui link Zoom. Salawat serta salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman dan pegangan bagi kita semua dalam mencapai serta menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM, anggota fraksi P3 DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai inisiator pelaksanaan kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga tahun 2023. Pimpinan beserta seluruh jajaran Tribun Timur sebagai penyelenggara tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga tingkat Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Pamret Tribun Timur, Bapak AS Kambe, yang dilakukan langsung dari Arab Saudi yang sedang menjalankan ibadah umroh. Terima kasih Ustadz, doakan P3, semoga P3 kelak pemilu tahun 2024 yang akan datang bisa diberikan amanah yang besar oleh umat di seluruh tanah air. Amin. Amin. Salam takzim saya di Tanah Suci, Pak Ustadz. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Yang saya hormati Ustadz Baharudin SPD MPD, Ketua Dewan Hakim Tilawah Ramadan. Yang saya hormati Ustadz Munawir Hamid SPD, Pembina Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakiriyah Makassar. Para peserta Qori dan Qoriah Tilawah Ramadan tingkat Sulawesi Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin dan hadirat hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kami turut berbangga dan berbahagia atas gagasan penyelenggaraan tilawah Ramadan secara live melalui link Zoom di Tribun Timur. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menggalakkan cinta membaca Al-Quran sebagai kitabullah dan pedoman hidup bagi segenap kaum muslimin. Rasa cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan kitab Al-Quran hendaknya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tilawah hendaknya tidak hanya menampilkan keindahan dan merdunya alunan siar-siar lafidz Al-Quran, namun harus dikembangkan pada peningkatan pemahaman isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas gagasan dan pelaksanaan kegiatan tilawah Al-Quran ini. Apalagi kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berusia 13 sampai 25 tahun. Ini menandakan bahwa kita sedang menyiapkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas sebagai penerus kepemimpinan di masa yang akan datang. Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir generasi-generasi pencinta Al-Quran yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi muda harapan bangsa di masa mendatang yang memiliki kapasitas, kualitas, serta integritas membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan sebuah penelitian membaca dan menghafal Al-Quran telah mendorong pertumbuhan miliaran sel-sel otak pada hafiz dan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Pertumbuhan sel-sel otak ini sudah barang tentu mendorong peningkatan kecerdasan bagi setiap insan yang gemar dan menghafal Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada tanggal 17 Ramadan, dan ayat pertamanya adalah Iqra, yang berarti
bacalah. Perintah membaca merupakan isyarat agar kita terus belajar dengan menggunakan berbagai indera yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Proses belajar yang terus-menerus kita yakini akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan diri sebagai manusia yang berkualitas. Al-Quran sebagai kitabullah yang mulia harus menjadi sandaran hidup dan aturan hidup bagi setiap muslim. Sebab kandungan Al-Quran memiliki makna yang sangat mendalam serta fungsi yang sangat luas bagi kehidupan umat manusia. Di antaranya yang pertama, Al-Huda artinya adalah petunjuk. Al-Quran memiliki fungsi sebagai petunjuk, yakni petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya yang kedua adalah Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara tegas beberapa hal mengenai baik yang boleh dikerjakan, serta yang jelek dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah Al-Sifa, artinya adalah obat. Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit mental, di mana dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Al-Quran tidak hanya sebatas tulisan, namun dengan membaca dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman dan mengamalkannya. Yang keempat, Al-Mu'izah artinya adalah nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa dan beristijat di dalam Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya merupakan kitab atas berbagai peristiwa atau kejadian untuk terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang. Yang kelima adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber pengetahuan. Harus mampu dibaca, dihafal, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi inspirasi hidup setiap muslim. Hal ini telah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa semua gejala-gejala alam yang disebutkan dalam Al-Quran satu persatu telah terbukti kebenarannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam konteks kehidupan di dunia, manusia sesungguhnya memiliki sifat sebagai makhluk sosial dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mampu menata diri untuk menjadi uswatun hasanah, suri tauladan bagi manusia lainnya. Dengan demikian diharapkan setiap insan akan memiliki akhlak, jati diri, dan perilaku yang disegani oleh orang lain. Dengan perilaku tersebut, seseorang muslim akan memberikan nilai manfaat bagi orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki manfaat bagi manusia lainnya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap insan dituntut untuk tunduk dan patuh atas berbagai aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan dan norma tersebut hanya akan diperoleh dan dipahami secara utuh manakala kita mampu membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Bangunan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Haji Muhammad Aras, pimpinan dan jajaran Tribun Timur, Dewan Hakim serta para peserta semua yang telah turut serta dalam mensukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini tentunya telah dilalui dalam rentan waktu yang relatif panjang, melalui dari seleksi video, serta dan sekarang telah menetapkan sebanyak 64 finalis yang akan membaca tilawah, serta disiarkan secara live ke seluruh penjuru Nusantara atau yang diikuti dari luar negeri. Sebagai akhir dari sambutan ini, saya Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum DPP P3, mengajak kita semua untuk berjuang mewujudkan Indonesia sebagai negara baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pencanangan gemar membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta, senantiasa kiranya meridhoi perjuangan kita semua dengan senantiasa mengamalkan prinsip-prinsip hidup, antara lain, pertama, prinsip ibadah, dan yang kedua adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan yang keempat prinsip musyawarah, yang kelima prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan, dan yang keenam adalah prinsip istiqomah. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang ketiga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digagas oleh Saudara Dr. Haji Muhammad Aras, anggota fraksi P3 DPR RI, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik serta sukses dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, atas sambutan, dan semoga ini menjadi inspirasi ya Susan, khususnya bagi kita semua, dan terkhusus lagi kepada adik-adik kita, Qori dan Qoriah, para peserta tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga ini, supaya semakin bersemangat dan bisa menampilkan yang terbaik di babak audisi besok. Iya, tentunya. Dan tentunya selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya, untuk para peserta yang mungkin ingin menanyakan terkait dengan pelaksanaan tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Mumpung pada kesempatan hari ini sudah hadir Bapak Ketua Umum DPP P3 dan juga inisiator Bapak Dr. Haji Muhammad Aras. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, atau mungkin Dewan Hakim kita juga kami persilahkan ingin menyapa atau bertanya langsung kepada Bapak Ketua Umum atau kepada Bapak Haji Muhammad Aras selaku inisiator kita. Silakan, mungkin ada peserta atau Dewan Hakim kita. Oke. Oh baik, kalau tidak ada mungkin kita boleh melangkah ke Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Mungkin ada kiat-kiat mungkin yang mau disampaikan kepada para peserta. Dan mungkin juga pengalamannya ya menjuri menjadi Dewan Hakim selama 2 tahun sebelumnya dan kembali dipercayakan menjadi Dewan Hakim. Bagaimana pengalamannya Ustadz melihat adik-adik Qori dan Qoriah kita selama 3 pelaksanaan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini? Ada mungkin pengalaman yang ingin diceritakan berbagi kepada Bapak Ketua Umum juga dan kepada Bapak inisiator kita Dr. Haji Muhammad Aras. Silakan Ustadz. Selamat sore Ustadz, masih bergabung dengan
kami di sini? Oh baik, Sepertinya sudah ada. Sudah masuk Pak baru. Ini masih Pak Ustaz. Ah ya, Baik. Pak. Oh masih berkamu. Baik Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada berbagi cerita sedikit pengalaman sebagai Dewan Hakim selama 2 tahun terakhir dan menuju ke tahun ketiga ini, Ustadz? Oh saya diminta ya. Ustadz yang ingin disampaikan, yang ingin berbagi cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena saya ini baru sampai di rumah dan naik motor tadi. Iya. Baik, yang kami hormati Pak Ketua Umum, kemudian Bapak Dr. Haji Aras sebagai inisiator MTQ ini, saya sebagai Dewan Hakim yang diamanahkan sebagai Dewan Hakim Jakarta, tentu ada hal yang menurut saya sangat luar biasa kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Paling tidak yang pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Aras ini. Menurut saya luar biasa Pak. Artinya tidak semua orang bisa digerakkan hatinya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini dan itu didanai sendiri. Nah, ya, tidak ada bantuan dari sponsor atau yang lainnya. Ya, dia adalah donatur donatur tetap pada kegiatan ini. Kemudian yang kedua tentang antusias para peserta yang menurut saya luar biasa, bukan hanya karena hadiahnya. Selesai acara. Karena memang ini adalah pertama di bulan suci Ramadan dilaksanakan dan tentu juga sebagai ladang pahala bagi yang membaca Al-Quran. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ya namanya perlombaan tentu mau juara semua. Tentu mau juara semua. Ya, apalagi memperebutkan hadiah yang menurut saya yang sangat luar biasa. Hadiahnya ya umroh luar biasa. Ya. Berikutnya, apalagi di tahun ini sebagaimana tadi dilaporkan dan saya sudah menyampaikan ini ke Pak Haris Tribun Timur bahwa ada ya peserta kita yang menurut saya luar biasa ini. Ya, karena dia untuk sementara ini berdomisili di Kairo, Mesir. Tapi sepertinya Pak orang Sulawesi Selatan, Ji. Ya, secara kebetulan barangkali dia kuliah di sana dan berkesempatan untuk mengirim video dari sana. Luar biasa, Pak. Tentu bukan, ya saya yakin bahwa tentu bukan karena hadiahnya ini, bukan karena kalau final barangkali susah juga pulang dari Mesir untuk mengikuti finalnya nanti di sini. Tapi karena itu adalah bagian dari motivasi kita ini, khususnya orang-orang yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Kalau orang dari Mesir saja bisa ikut, kenapa kita di Sulawesi Selatan tidak bisa ikut? Saya kira itu yang utama itu. Yang paling mengesankan buat saya sebagai Dewan Juri, Dewan Hakim ini adalah apa yang dilakukan Pak Jaras ini barangkali menurut saya ya super. Dan tiap tahun Pak, tiap tahun insya Allah mudah-mudahan ke depan, dan kita doakan, saya sebagai Dewan Hakim secara pribadi saya mendoakan Pak Jaras tetap sukses terus selalu. P3 jaya terus, apalagi 2024 nanti ini insya Allah mudah-mudahan P3 bisa mengambil peran yang sangat penting. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira untuk sementara itu saja Pak dari kami sebagai Dewan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Jadi mungkin selama beberapa hari ke depan, Susan,
Ustaz Baharudin dan juga Dewan Hakim lain akan sedikit sibuk ini. Betul. Menilai kori dan korea kita, dan pastinya akan agak berat karena semua peserta yang akan tampil di babak babak audisi nanti, live audisi itu peserta terbaik. Jadi mereka akan sedikit mungkin kesulitan juga ini memilih yang terbaik di antara yang terbaik ya. PR-nya berat. Tapi kita doakan semoga Ustadz Baharudin dan Dewan Hakim yang lain bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mengharap semoga seluruh pelaksanaan kegiatan kita dalam rangka Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang ketiga tahun ini, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan tentunya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus yang hari ini akan membacakan doa mengawali sekaligus menutup pembukaan kita hari ini, tapi mengawali juga perlombaan kita pada tahun ini. Kami persilakan kepada Al Ustadz Munawir Hamid SPD untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di akhir acara kami ini, pribadi mengajak pada para ustaz dan para peserta, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan tentunya amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada acara kami atau acara kita, yaitu tilawah Ramadan menuju Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sampai di akhir acara nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil khatmil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian tadi doa penutup yang telah disampaikan oleh Ustaz Munawir Hamid SPD selaku pembina Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fariyah Makassar dan juga selaku Dewan Hakim. Baik, dengan acara tadi maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pembukaan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ketiga tahun 2023. Sebelum menutup acara ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang telah hadir pada kesempatan ini sekaligus membuka acara kita tadi. Juga kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM, selaku inisiator dan donatur tilawah Ramadan menuju Ka'bah atas kesempatannya hadir pada siang hari ini, serta seluruh Dewan Hakim yang akan bertugas selama beberapa hari ke depan untuk menilai kori dan korea kita. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi nilai ibadah ya bagi kita semua. Iya, dan tentunya kepada seluruh peserta juga yang turut hadir di ruang virtual, kami ucapkan terima kasih juga. Dan untuk sekedar pengingat untuk para peserta tetap berada di ruang virtual karena setelah ini akan ada sesi technical meeting yang dilaksanakan secara internal dengan para Dewan Hakim. Baik, betul. Baik, saya Faris Alsyam dan rekan saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.